Toyota Rush 1500cc TRD Sportivo tahun 2019. Nah, untuk kilometer ini baru berjalan di 9.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran untuk review hari ini, stay tune dulu, jangan pernah dukung dulu channelnya AutoFM TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bawah sini. Oke, check it out. Stranger from the outside. Oke teman-teman, nah buat kalian yang lagi cari Toyota Rush ya TRD Sportivo, kebetulan AutoFM lagi punya ready stock ya. Warnanya ini di warna putih. Untuk di bagian tampilan depannya kita mau bahas dulu. Untuk eksteriornya, lampunya ini dia sudah LED dan dia juga punya DRL lampunya ya. Nah untuk DRL-nya pun ini warnanya juga sudah putih. Lalu di bagian fog lamp-nya ini sama, untuk bentukannya bulat, dan dia ditambah lagi dengan di bagian sampingnya tuh ada plastik warna hitam ini ya, jadi menambah aksen lagi di bagian tampilan si fog lamp-nya. Oke. Lalu untuk grillnya juga ini sudah tampilan yang baru ya, model grillnya yang bisa teman-teman lihat. Dan untuk dari logo Toyota pun ini sama ya, dari tahun ke tahun ini pasti ada di bagian tengah sini. Plus Toyota Rush yang tahun 2019 ini dia punya 6 titik parkir sensor ya. Jadi kalau misalnya kalian mundur, kalau misalnya kalian mau maju gitu ya, nanti biasanya ada terdeteksi suara gitu ya. Oke, next kita mau ke bagian bodi samping. Untuk bodi samping Toyota Rush ini langsung terlihat ya, jadi dia ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Jadi ini standar sih menurut Mel. Untuk di bagian tampilan sampingnya juga ini dia sudah full body kit TRD Sportivo ya. Teman-teman bisa lihat di bagian stikernya ada tulisannya di bagian bawah sana. Lalu untuk di bagian sampingnya ini ada dual VVTi untuk dari si teknologinya itu sendiri. Untuk di bagian peleknya pun kita mau lihat ya, di sini peleknya dia sudah two tone ya, yang artinya dia sudah ada perpaduan antara warna black ini dengan warna yang silver di bagian luarnya. Jadi lebih terlihatnya lebih sport banget ya si Rush ini. Untuk bannya di sini dengan menggunakan mereknya Dunlop, ukurannya ada di 215/60, ringnya ada di 17. Ground clearance-nya ini aman ya, jadi jaraknya di bagian dari bumper plastik ini sampai ke bagian bawah ini masih aman banget ya. Untuk teman-teman bawa dalam kondisi tidur, lalu ada kondisi di kawasan yang banyak air atau ada kawasan banjir, ini sebenarnya masih aman ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Oke, untuk di bagian atas ya, ini juga dia sudah ada talang airnya ya di bagian kaca depan sampai ke kaca yang ke belakang. Lalu untuk roof railnya di bagian atas juga ini dia sudah ada ya. Nah jadi teman-teman bisa taruh barang-barang atau mau taruh sesuatu, mau tambah aksesoris itu bisa. Ada shaft ini ya di atas ya, di atas tuh. Jadi warna putih. Lalu untuk di bagian spionnya juga ini dia sudah auto retractable ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat nanti di bagian interior ini itu juga ada tombolnya. Dan ini ada tombol untuk biasanya untuk unlock ya. Ini kondisinya Mel kunci. Ini Mel pencet ya. Nah jadi langsung otomatis terbuka. Jadi tidak perlu menunggu lagi dari tombol si remote kunci. Oke. Next kita mau lihat ke bagian belakang. Oke guys, kita langsung lanjut di bagian posisi di belakang. Nah untuk stop lamp-nya ini dia tampilannya juga sudah new stop lamp, dan ini juga lampunya sudah LED. Ada kamera mundurnya di bagian bawah sini. Nah untuk parkir sensor yang ada di belakang ini ada dua ya guys. Titik pertama dan titik kedua. Di bagian depan juga ada. Di sini juga ada emblem TRD Sportivo. Dan tidak lupa juga untuk bumpernya pun ini dia TRD Sportivo ya guys. Jadi ini full sudah TRD, jadi bukan di upgrade, melainkan memang ini bawaan aslinya dari si Toyota Rush tersebut. Oke, kita mau lihat untuk posisi bagasinya. Oke, untuk di bagian bagasinya ini sebenarnya tergolong lumayan lebar ya, jadi tidak terlalu muat banyak barang, tapi kalian bisa lihat ya ada space untuk di bagian kursi ketiga sampai ke
bagian bagasi belakang. Jadi untuk teman-teman yang mau bawa barang lebih banyak bisa diturunkan saja untuk kursi di bagian ketiganya ya. Jadi ini opsional, teman-teman turunkan, nanti tinggal ditarik saja ke bagian depan. Nah, jadi akan memuat ruang lebih banyak lagi ya, kurang lebih contoh seperti itu. Untuk emergency kitnya juga ini masih ada, komplit semua dan ini masih plastikan. Oke teman-teman, lalu ban serepnya ini ada di bagian paling bawah ya, ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu dia sama sekali belum pernah dipakai, jadi bulu-bulunya masih banyak. Oke, untuk minusnya sebenarnya di bagian kursi aja sih ya, karena menurut Mel harusnya tahun 2019 ini dia punya kursinya sudah kulit gitu ya, tapi ini kursinya masih yang bludru, jadi kain biasa ya, warnanya hitam, lebih rentan kalau misalnya ada bekas kaki, ada bekas tangan gitu ya. Oke deh, kita mau langsung lanjut aja review di bagian interiornya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya Toyota Rush. Nah seperti yang tadi Mel sudah bahas sekilas, kalau kursinya ini dia belum kulit ya, jadi alias masih bludru. Tapi it's okay, kalian bisa lapisi sendiri. Dan kalian bisa lihat ya, untuk motifnya ini keren banget. Jadi motif di bagian ujung kiri, ujung kanan dia ada garis-garis ini, dan di bagian tengah ini hanya polos aja seperti ini ya. Untuk di bagian atasnya Mel mau langsung bahas. Untuk atasnya ini dia AC double blower ya. Jadi di bagian depan ada, di bagian tengahnya ada, supaya bisa sampai ke bagian kursi ketiga. Karena di bagian kursi ketiga tidak ada AC lagi ya, kosong. Lalu untuk di bagian lampu tengahnya, dan ini dia masih halogen. Oke. Kalau misalnya ditanya untuk di bagian kepalanya, headroomnya ini gimana Mel? Masih aman ya, walaupun sedikit sejengkal sih ya, belum nggak nyampe sejengkal pun ini udah mau mentok ya sebagai kepala Mel, tapi ini masih oke. Untuk legroomnya juga ini masih aman ya, jadi masih juga bisa kaki kita masih nyaman lah ya teman-teman untuk di bagian kursinya. Lalu untuk di bagian karpetnya kalian bisa lihatnya ini masih bawaannya langsung dengan tulisannya Rush. Di bagian tampilan depannya ini dia ada cup holder mini ya, hanya ada satu. Tapi di bagian door trim kanan kiri kan dia juga ada tempat untuk taruh minumannya ya di kanan kiri. Lalu ada tempat charge-nya di bagian bawah sini. Oke. Nah untuk di bagian kursi penumpang sih Mas tidak terlalu banyak bahas ya. Sekarang kita mau langsung lanjut aja di bagian drivernya. Kita mau lihat apa aja yang ada di arah sini. Check it out. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya, kita mau bahas langsung di bagian drivernya. Untuk Toyota Rush ini sebenarnya enak banget ya untuk dibawa daily, menjadi daily cars, karena cc-nya juga yang kecil di 1500, dan ini juga available banget ya untuk dibawa sendiri, tidak terlalu besar, tidak terlalu pendek juga. Lalu untuk kenyamanannya ini menurut Mel pas banget gitu ya. Kita mau mulai di bagian dari door trimnya dulu. Di bagian door trimnya ini ada dibagi menjadi dua warna, ada warna black dengan warna beige-nya. Lalu untuk dari spionnya, ini tadi Mel bilang dia sudah reactable ya, jadi tinggal kalian tekan aja di bagian tombol sebelah kanan. Untuk dari si Toyota Rush ini juga dia sudah menganut start stop engine, jadi kita tidak perlu lagi colok kuncinya, kita tinggal start stop aja dan injek rem. Lalu next untuk di bagian setirnya, nah setirnya ini menurut Mel standarnya Toyota ya, jadi sama untuk bagian setirnya kulit, dia ada logo Toyotanya, ini ada tombol untuk volume up, volume down, untuk kita geser kanan kiri, source ini bisa, lalu untuk connect phone juga bisa, dan untuk dari teleskopiknya, ini sebentar ya. Nah ini hanya tilt aja, jadi naik dan turun saja ya teman-teman, dia tidak ada teleskopiknya. Untuk di bagian pengaturan lampunya, ini dia dari sebelah kanan, lampu utama, lampu fog lamp, lampu jauh ya, terus juga untuk di bagian sen kanan kiri. Untuk Jepang sih sama ya secara keseluruhan, ini untuk wipernya yang ada di sebelah kiri. Oke, kursinya ini dia masih manual ya, jadi kita mesti maju mundurnya secara manual. Kita dorong ke depan, dorong ke belakang, mau lebih bersantai, mau lebih tegak, nah ini bisa ya teman-teman. Lalu juga ini ada pengaturan untuk lebih tinggi kursinya atau mau lebih rendah ya, seperti ini posisinya. Oke, ini untuk Mel seperti ini udah nyaman. Kita mau lanjut di bagian tampilan AC-nya. Nah AC-nya ini dibagi menjadi dua, ada yang 360 derajat kanan dan kiri ya, seperti di ujung. Ada juga yang di bagian tengah ini hanya bisa naik turun dan geser kanan kiri saja. Bentuknya pun bentuk kotak seperti ini. Lalu untuk di bagian dashboardnya,
ini mobil Jepang tuh dashboardnya memang lebih lemah ya. Jadi dashboardnya ini plastik. Lalu ini ada bagian AC-nya juga, ada lampu hazard di bagian tengah. Untuk dari tampilan head unitnya, ini dia sudah new head unit, jadi ini dia sudah touchscreen. Dan juga kita mau lihat untuk di bagian contohnya kita ke USB ya, atau iPod bisa kita connect ke disk, Bluetooth audio juga bisa, connect telepon juga bisa. Lalu sebentar ya, Mel keluar dulu. Nah, menunya seperti ini ya, menunya dia ada radio, ada Bluetooth audio tadi sudah kita bahas, Toyota Move ya. Dan ini juga bisa kita connect ya kalau misalnya kita mau pakai aux. Nah, ini bisa ya teman-teman di bagian sebelah sini. Tuh, jadi Mel sudah buka ya, jadi bisa dicolok saja. Lalu untuk di bagian bawahnya dia ada tampilan AC-nya. Jadi ini sebelah kanan untuk mengatur temperaturnya. Sebelah kiri ini untuk fan-nya mau seberapa kencang ini bisa ya. Oke, di bawah ini ada untuk pengaturan kita charge handphone ya, 12 volt per 120 watt. Oke guys, nah untuk di bagian transmisinya ini dia sudah otomatis ya. Lalu ini ada rem tangannya, ada satu buah cup holder di bagian tengah sini ya. Jadi ini sudah tidak bisa digeser lagi ya, ini sudah paten. Nah ini kita hanya bisa buka boxnya aja. Boxnya ini lumayan dalam buat kalian taruh barang-barang. Ini bisa muat juga ya. Oke teman-teman, bisa kalian lihat lanjut di bagian dashboard yang ada di paling ujung. Nah dashboardnya ini dia juga warnanya ada dua ya, ada warna black dan warna beige-nya. Kita mau lihat untuk di bagian box dalamnya. Nah buku-bukunya ini masih komplit ya guys, buku servis dengan buku manualnya. Coba cek, buku servisnya ada, remote-nya pun masih ada, dan buku manualnya masih ada ya. Jadi komplit semua ya teman-teman. Silahkan di screenshot saja jika kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut. Oke, sebentar, mau tutup dulu. Kita lanjut ke bagian atas. Di tampilan atas ini ada sun visornya. Untuk di sebelah kanan dia juga sudah dilengkapi dengan lampu. Untuk sebelah kiri dia juga sama, sudah dilengkapi dengan lampu. Dan ini dia ada tempat taruh kacamatanya. Oke, close dulu. Di bagian tengah ini untuk mengatur lampunya juga ya. Jadi sama ya. Lampunya ini masih halogen, jadi belum LED. Ini bukan AC, AC-nya ada di bagian belakang ya, yang tadi kita sudah bahas di sebelum di kursi driver. Jadi teman-teman sudah lihat ya tampilan untuk di bagian double blower AC-nya. Oke, sekarang Mel akan kasih informasi untuk mengenai Toyota Rush ini di 1500 cc TRD Sportivo tahun 2019. Kilometernya ini baru berjalan di 9.000 aja ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja cek di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 081389 kali 077. Nah untuk mobil yang kalian beli di Autofam, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Dan kalian bisa langsung kunjungi showroomnya Autofam yang ada di Mangkudu Square dan juga yang ada di Cibubur. Oke, sekian dulu untuk review dari Toyota Rush kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kekurangan dalam review mobil kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV ya. Bye bye.